di laut lepas. Karena apa? Karena nanti ini ada secara fisik Anda akan berkecimpung di dalam pengambilan data maupun secara biologi. Ada fisik, ada biologinya. Nah, ini sangat penting sekali melihat metodenya, bagaimana Anda melakukan pekerjaannya. Nah, karena ini ada 3 bagian, jadi saya hanya menjelaskan langkah-langkah survei yang dilakukan secara fisik ya, secara apa namanya, bukan biologinya dan bukan kimia. Jadi saya secara fisik bagaimana melakukan studi di metode survei di laut. Nah, permasalahannya ini di dalam mata kuliah ini kita keterbatasan dengan alat yang ada, karena peralatan yang kita perlukan untuk survei-survei kelautan itu sangat terbatas dan memang biayanya sangat mahal. Tetapi ada beberapa yang memang saya miliki sendiri, tapi kalau itu nanti menyalahi aturan, seperti misalnya alat pasut gitu, itu kita punya. Cuma nanti siapa yang bertanggung jawab ini yang susah sekali dalam pemakaian ini, karena perlu pengawasan setiap hari. Tapi secara manual nanti mungkin bisa Anda lakukan. Itu adalah permasalahan yang kita hadapi karena keterbatasan dari alat-alat pengukuran fisik. Misalnya ada sih alatnya waktu ini datang Ecosonar jenis Fish Finder, cuman tidak dilengkapi dengan GPS, jadi agak susah dipakainya. Kemudian pengukur arus juga apa namanya, yang punya adalah di lab teknik di teknik sipil, ADCP. Cuman itu peralatannya sangat mahal dan ongkosnya pun mahal. Kita bisa lakukan dengan nanti adalah dengan pengukuran arus dengan layang-layang. Kemudian alat pasut kita bisa mencatat dengan manual, dengan bak ukur, field skill di lapangan. Tapi itu sangat membosankan. Ada alat otomatis digital, itu saya punya, tapi perlu pemasangan pengawasan yang setiap saat di sana dan perlu penyelaman untuk pemasangan alatnya. Nah, maksud dan tujuannya di sini karena keterbatasan alat kita sesuaikan saja. Nanti kalau memang tidak ada alatnya, Anda terima saja dulu. Nanti mungkin setelah di lapangan, kemungkinan Anda kerja di bidang kelautan, Anda akan bertemu dengan alat-alat serupa, malah bisa yang lebih canggih. Misalnya kalau Anda bekerja di apa namanya, di Dehidros atau di konsultan kelautan yang besar, bisa Anda mendapatkan peralatan yang canggih. Tinggal sekarang cara menganalisanya saja, analisis datanya saja. Dan maksud dan tujuan ini semua juga sama. Jadi Anda menguasai metode pengukuran dan analisis datanya. Nah, ini perkuliahannya hanya 1 semester dan 3, ini agak susah. Jadi mungkin hanya beberapa materi yang bisa diberikan. Nah, survei hidrosonografi di sini diperlukan di dalam pembuatan peta laut, kepentingan militer, kemudian air di bawah tanah, coastal zone management, jadi manajemen zona pantai, offshore seismics, kemudian offshore structure, dan remote sensing. Nah, yang terakhir ini adalah menjadi unggulan dari prodi PKL di FKP umum. Jadi Anda wajib mengetahuinya.
Karena nanti dari hasil analisis datanya, Anda bisa menginput ke dalam bentuk peta. Itu kira-kira kegunaannya. Ya, sebelum kita menganalisa ke dalam metode dan analisisnya, sebaiknya kita mengetahui dulu di dalam melakukan kegiatan survei, khususnya adalah survei kelautan. Yang pertama jelas di dalam survei itu Anda harus melihat dulu kondisi lapangan. Jadi pertama kali Anda di dalam melakukan survei itu harus ada tinjauan lapangan dulu sehingga mengetahui kondisi daerah yang Anda akan perlu. Karena tidak semua akses di laut atau akses pantai dapat dijangkau dengan mudah. Mungkin dia bisa agak jauh dari jalan raya, agak jauh dari pemukiman, atau mungkin juga bisa dia di tengah hutan. Nah, ini yang perlu dilakukan persiapan. Apa-apa saja yang perlu dilakukan dan sejauh mana bisa dilakukan survei ini. Kemudian yang kedua, melakukan survei dan investigasi. Nah, ini setelah melakukan tinjauan lapangan, Anda harus membuat suatu schedule atau program untuk bisa Anda lakukan survei. Maupun schedule peralatan. Ya, schedule peralatan, schedule pelaksanaan, schedule peralatan, schedule personil dan sebagainya. Jadi perdebatan karena ada survei itu kan harus melibatkan personil juga. Termasuk juga di sini adalah kelengkapan dari transportasi. Apakah hanya cukup dengan transportasi air saja, atau mungkin bisa Anda memerlukan di survei dari mana Anda sewa perahu atau boat mungkin, kemudian berapa sewanya, berapa hari Anda sewa. Kemudian setelah itu ini adalah survei untuk mendapatkan data primer, data yang langsung dari lapangan. Nah, kemudian di samping itu juga ada untuk peramalan gelombang, karena gelombang kan tidak bisa diukur setiap saat. Sangat banyak datanya dan alatnya sangat mahal. Kita lakukan dengan melakukan metode forecasting, peramalan. Itu dengan data angin yang bisa diambil dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di masing-masing tempat tersebut. Di minimal dengan data angin 10 tahunan. Jadi bisa di sana. Kemudian mengenai elevasi muka air rencana, nah ini juga data bisa Anda pakai data sekedar dulu untuk lebih ini. Jadi informasinya dari Pulau Mangkasang sampai di mana airnya. Kemudian melakukan perhitungan gelombang lokasi pembangunan, nah, pemilihan tipe bangunan dan perencanaan bangunan. Nah, ini adalah bidangnya dari desainer tiga. Itu kira-kira yang bisa diproses untuk survei dan analisisnya. Jadi kita mulai dengan tinjauan lapangan. Jadi memahami kondisi lapangan, penyebab permasalahan, dan memperkirakan penyelesaian masalah. Artinya riwayat dari perkembangan di pesisir, di pantai, itu kita ambil dari data-data juga informasi dari nelayan atau mungkin penduduk setempat atau stakeholder. Tapi jangan itu menjadi suatu benar mutlak. Tinggal sekarang Anda mensurveinya dan mencocokkannya. Yang mana bisa mendekati, bisa dipakai. Kemudian mendata lokasi kerusakan, misalnya pemukiman, fasilitas umum dan sebagainya. Jadi tergantung dari existing mana pemukimannya, mana fasilitas umum, mana tempat-tempat yang usus. Karena di beberapa pantai, terutama di Bali, banyak tempat-tempat yang dipakai untuk upacara.
seperti melis atau mungkin juga upacara ngayut dan sebagainya. Nah, itu kita harus tahu karena itu masalah sosial, ya agak riskan, jadi harus dicatat di situ. Termasuk juga nanti mungkin banyak juga terdapat kuburan dan tempat suci, pulau-pulau itu juga. Nah, ini harus dilindungi. Kemudian menentukan lokasi pengukuran, jadi tempat peralatannya di mana, kemudian tempat base camp Anda atau apa namanya eh, tempat Anda basis Anda jadi tempat ini, terus menginapnya di mana dan sebagainya. Nah, di samping itu karena kita merencanakan, kita harus mencari suatu lokasi kupare maupun perbekalan nanti. Nah, karena tidak semua eh, personil yang kita bawa dari kita paling-paling kita tim personil ini, kalau tim personil tenaga lokal tidak diperlukan. Di samping memang mengetahui keadaan setempat, kita juga bisa manfaatkan untuk membantu superiornya. Nah, supaya beberapa personil setelah pelaksanaan tinjauan lapangan, kita juga mengusung apa namanya schedule peralatan, schedule personil maupun schedule pelaksanaan. Beberapa survei yang harus dilakukan di dalam hidrosonografi adalah yang pertama mulai adalah topografi. Topografi ini adalah untuk mengetahui uh, pemetaan daratannya. Jadi daerah pesisir minimal itu biasanya diukur sekitar 300 sampai 500 meter dari bibir pantai supaya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di kondisi-kondisi detail perlu misalnya di muara sungai atau di tempat-tempat akan didirikan suatu bangunan itu bisa didetail uh, jauh ke daratan. Tapi maksimal yang lainnya itu adalah sekitar maksimal 500 meter. Kemudian batimetri. Batimetri ini adalah pengukuran kedalaman perairan di sana. Biasanya diukur sampai 500 sampai 1000 meter dari bibir pantai untuk mendapatkan data yang lengkap. Kemudian data gelombang, nah ini kalau memang diperlukan bisa kita ukur, tapi biasanya ini agak diabaikan karena peralatannya sangat mahal dan tidak pengukurannya tidak bisa singkat. Dia harus paling tidak 2 kali musim. Nah, arus di sini bisa dilakukan pada saat bulan penuh atau pada saat bulan mati. Jadi 2 hari sebelum bulan penuh, 2 hari sebelum bulan mati. Karena kita ingin menentukan arus yang terjadi di pantai. Pasang surut dilakukan minimal 15 hari dan idealnya adalah 30 hari. 30. Nah, sedimen biasanya kita ukur masalah berat jenisnya. Nah, kalau misalnya bangunan sipil itu diperlukan mekanika tanah atau ini apa namanya geologi, jadi berupa sodir dan boring. Nah, survei lingkungan, nah ini biasanya melibatkan kalau misalnya pembangunan itu kan disyaratkan adanya AMDAL atau UKL-UPL, maka yang survei lingkungan ini biasanya dilakukan oleh para ahli biologi. Nah, Anda sendiri sudah nanti akan diajarkan bagaimana kondisi biota, kemudian plankton, dan lain-lainnya, kualitas air laut, sediment dan sebagainya. Itu yang diajarkan nanti kalau tidak salah oleh Pak Budi. Ya. Nah, saya jelaskan satu persatu dari langkah-langkah kerja survei yang dilakukan, termasuk nanti adalah bagaimana menganalisisnya. Nah, di samping itu, untuk pembanding, bagaimana kita bisa melakukan kondisi itu, kita juga bisa
mencari data sekunder. Data sekunder bisa kita cari dari Bakor Supranal, dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Angkatan Laut atau DHIDROS, berupa bumi daratan, atau juga bisa putar bumi lautan. Data angin kita bisa cari dari BMKG. Kondisi arus secara umum ini bisa kita cari dari data BMKG juga. Pasang surut dari pelabuhan terdekat, itu ada tabel pasang surutnya. Para masing-masing pelabuhan punya dia, dan itu bisa kita sebagai pembanding. Tetapi tidak bisa dipakai sebagai tempat tersebut, karena setiap tempat, apalagi tempatnya agak berjauhan, maka kondisi pasang surut itu berbeda sesuai dengan letaknya, pola alur sedimen, data geologi, dan data lingkungan dan kondisi demografi. Kondisi demografi ini bisa kita cari dari data data desa atau data BPD, statistik dari data kondisi di masing-masing desa. Ini bisa kita cari. Jadi berapa penduduknya, komposisi penduduknya, luas lahan, dan sebagainya. Ini adalah untuk mendukung data lingkungan nanti. Ya, data lingkungan. Itu kira-kira data sekunder yang bisa kita cari. Nah, kita mulai dengan survei topografi. Peralatan yang digunakan adalah teodolit, nanti ada gambarnya, waterpass, alat GPS, bak ukur, prisma, pita ukur atau roll, alat komunikasi, payung, alat-alat tulis, alat-alat pertukangan. Kalau teodolit itu adalah gunanya untuk pengukuran sudut dan ketinggian di dalam data letak dari satu titik. Kemudian waterpass adalah untuk mengukur beda tinggi, GPS untuk memplot dia ke dalam koordinat bumi, WGS 84 atau yang lainnya, bak ukur untuk pemantulan cahaya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahannya yang diperlukan yaitu patok BM, benchmark, patok CP, center point, patok kayu, patok payung, dan sebagainya. Personilnya adalah surveyor, tenaga bantu 2-3 orang. Kenapa diperlukan tenaga bantu? Karena untuk memegang alat itu dan melambas semak-semak atau dahan yang menghalangi untuk melihat satu titik gitu. Ya. Nah, ini ada dokumentasi yang kalau kita ini yang sebelah sini, sebelah kiri itu adalah teodolit, alat untuk mengukur sudut, jarak, sudut dan jarak. Saya tidak rinci secara rinci, tapi nanti akan ada itu. Saya berikan gambar detailnya dari kakak kelas Anda yang mempresentasikan ini, sudah ada itu. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah waterpass. Jadi ini hanya untuk mengukur beda tinggi dari satu titik ke titik yang lain. Nah, di sini ada surveyornya langsung. Kalau yang ini adalah pembantunya, jadi dia mencatat peta, kemudian memegang. Ada di tempat lain untuk titik yang tertentu dia pakai ini skill, ini BM atau BM namanya. Jadi letak dari beton yang diletakkan di bawah di bibir pantai, tapi tidak terkena air laut supaya aman. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini adalah namanya prisma. Jadi kalau yang ini adalah mencatat beda tinggi, kalau di sini juga pantulan cahayanya yang dibantu bukan ke teodolit tadi. Jadi dia secara otomatis dapat mengukur beda tinggi dan jarak maupun sudut. Nah, ini kalau masing-masing titik kita, semakin banyak titik yang diperlukan, semakin banyaklah kita mendapatkan beda tingginya.
Tetapi kalau misalnya daerahnya hanya datar-datar saja, kita tidak perlu itu asalnya dari beton yang dibuat seperti ini, kemudian ditanam di pasir, kemudian dicat seperti ini yang misalnya PM12. Nah, kita sudah punya catatan. Biasanya ada XI set-nya di sini tertulis. Nah, yang di sini ada patok CP namanya, center point. Jadi untuk pembantu dari BM ini. BM ini biasanya dipasang setiap jarak 500 meter. Sedangkan setiap jarak 100 meter dipasang patok CP ini untuk membantu. Jadi kalau 500 meter terlalu jauh dia, jadi kalau ada penghalang dan sebagainya dia itu agak susah. Jadi dibuatlah patok pembantu CP. Ada ini sudah jadinya di dalamnya, kemudian diisi untuk meletakkan titik poinnya. Nanti alat yang tadi, yang ini atau yang ini ditaruh di atasnya, taruh di atas. Nah, nanti hasil ini, pemetaan ini diplot ke dalam suatu peta. Dia hasilnya adalah X, Y, sama Z. X, Y, sama Z. Bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk digital yang lain. Nanti saya berikan satu contohnya, kemudian bagaimana menggambar petanya. Jadi setiap daerah itu. Nah, berbarengan dengan ini, setelah selesai pemetaan topografinya, maka kita melakukan pemetaan kedalaman laut. Tentu saja ini harus selesai dulu, supaya kita tahu berapa elevasi dari BM yang ada ini. Baru kita lakukan pemetaan laut, sehingga kita bisa mengkoreksi dari hasil pengukuran batimetri ini dari ekosonder tadi ke dalam ini. Jadi peralatannya adalah teodolit untuk mengontrol elevasi dari perahu yang akan ada, ekosonic. Nah, ini ada 3 sebenarnya yang bisa dipakai. Ada yang fish finder, ekosonic fish finder, ada yang single beam, ada yang multi beam. Alat GPS juga diperlukan, kemudian komputer atau laptop untuk merekam hasilnya, perahu atau boat, alat komunikasi, kemudian aki atau power supply, alat tulis, dan alat tali tambahkan peralatan. Jadi untuk memegang alatannya. Bahannya sama seperti tadi, bahwa yang sudah dipasang di survei topografi itu sudah bisa dipakai di kita untuk pengukuran batimetri. Personilnya ada surveyor, tenaga bantu, dan operator perahu. Nah, jalurnya adalah seperti ini. Jalur dari pengukuran ini gambar perahunya saya sketsa. Jadi dia ke laut dulu sejauh kurang lebih 500 sampai 1000 meter, balik lagi, dan tentu saja tidak seluruh sini, tapi kita sudah punya pedoman di ini. Jadi dia ada karena pengaruh square atau pergerakan kapal dan laut, dia tidak yang penting adalah banyak titik yang harus kita tahu dan kita dapatkan. Tentu saja elevasi masing-masing ini sudah di-connect ke dalam pasang surut yang sudah ada. Di jam berapa, pasang surutnya berapa, sehingga kita bisa mengkoreksinya. Alatnya ini adalah alat single beam. Jadi single beam ini adalah transducernya yang untuk mendeteksi ke laut. Pemasangannya di perahu. Ini adalah transducer ke bawah, terus yang di atas untuk GPS-nya. Ini alat ekosondernya. Kemudian ini adalah hasilnya. Nah, nanti analisa datanya bagaimana saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Perlu diingat bahwa Anda katanya ada perjanjian kuliah jam 15 ya hari Senin ini. Apakah sudah disepakati untuk mengganti kuliah hari ini? Kapan bisa?
Dari kesepakatan informal yang mata kuliah lain, bisanya itu di hari Jumat jam 1, Pak. Jam 1 ya? Saya lupa kuliah ininya jam berapa sih? Sebentar dulu saya jam 1 ya? Ya coba saya okekan aja dulu ya. Nanti saya lihat dulu kuliah ininya, apa namanya? Manajemen proyeknya. Manajemen proyek kalau tidak salah 10.30 ya. Kalau hari Jumat jam 1 kan ada yang Jumatan. Nggak kendala. Jam 1 sudah selesai sama yang Jumat. Halo, Tita? Mungkin bisa agak mundur 15 sampai 30 menit, Pak. Ya kalau gitu kita sepakatin 13.30 saja ya. Oke, kita kuliah Jumat 13.30. Tapi Jumatnya adalah Jumat karena ini sudah kita isi, jadi Jumatnya Jumat minggu depan lagi, bukan Jumat ini. Ya, Baik. Jumat lagi 2 kali. Jadi Jumat ini tidak karena sudah diisi minggu ini supaya saya tidak melanggar. Jadi Jumat minggu depannya lagi, ya. Jumat yang kedua. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, saya kira itu dulu pertemuan awal. Saya cukupkan dulu sementara sampai di batimetri. Nanti saya lanjutkan dengan menganalisis datanya pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Pertemuan pertama, nanti kita lanjutkan di hari Jumat di minggu depan. Bukan Jumat ini ya, Jumat minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Saya cukupkan dulu kuliahnya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon nanti dicatat ya siapa yang tidak hadir. Terima kasih, Pak. Formanya ya. Baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Nanti store ke saya supaya saya bisa masukkan ke